Ya, selamat sore teman-teman semua, terutama para petani ya. Sore ini tanggal 24 Februari, benar? Ya. 2022. Kita mau praktek bikin probiotik. Ada asapnya? Ya, video. Tidak ada. Maksud saya praktek probiotik itu karena kita ini pertama sekarang dalam kondisi pandemi ya, kalau kita bisa menjaga diri kita dengan meningkatkan imunitas, maka kita tidak terganggu untuk bekerja. Mau ketemu siapa saja, tetap kita jaga jarak, ya tetap prokes. Tetapi dari dalam tubuh kita lengkapi diri kita dengan minuman probiotik yang berbasisnya herbal dan lain-lain. Nah, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yang paling pertama adalah starter. Ini sudah kita siapkan starter. Ini berisi probiotik yang banyak antibiotiknya. Ini banyak antibiotik. Terus, terus mau pakai starter yang dari kapsul juga boleh. Kapsul probiotik. Tapi di Indonesia jarang untuk probiotik. Yang ada yang dari luar, Pak, dari Jepang, dari US atau dari Eropa itu ada. Cuma saya nggak bawa. Ya. Ada juga starter itu, ini sebenarnya madu juga bisa. Ini madu murni, Pak. Madu murni ini yang bagus itu pasti berbusa. Nah, busa ini adalah mikrobanya. Terus bisa juga starter itu kita pakai Yakult ya, atau yogurt atau produk olahan susu lainnya. Cuman yang didapat nanti bakterinya hanya dari jenis Lactobacillus. Kalau kita pakai starter yang lain, itu biasanya dari herbal. Nah, ini contoh. Ini ya. Ini ada berbagai jenis herbal. Ini ada kunyit putih. Ini ada kunyit hitam yang lagi tren itu ya. Kunyit hitam. Ini ada apa aja tadi? Ada ginseng ya. Ini ada ginseng. Ada yang ungu tadi ini apa, Pak? Lupa, Pak. Binakong yang merah itu ya. Ya. Ada jahe, macam-macam. Pokoknya ini berbagai jenis empon-pon atau herbal yang kondisi segar tapi bersih. Ya, jadi nanti semuanya kita blender di sini. Ya, sudah. Kita tadi sudah siapkan, sudah bersih, dicuci, tinggal blender aja, dipotong-potong supaya mudah. Terus berikutnya ini buah-buahan. Ini ada pisang, ini ada jambu kristal ya. Ini jambu kristal segar, sudah kita cuci, bersih. Ini ada buah naga ya. Nih buah naga, ini nanti kita blender. Terus untuk media cairnya kita pakai ini air segar, air kelapa muda ya, yang sudah kita ambil tadi. Nanti masuk ke sini, terus ada air mineral. Jadi semua proses ini nanti terjadinya di dalam botol ini. Ya. Kalau ada pertanyaan, Pak, apa gunanya probiotik? Sebelum kita praktek, kita sebaiknya memahami probiotik. Namanya aja probiotik ya, probio. Jadi makhluk hidup atau mikroba yang bersimbiosis dengan makhluk hidup, dan itu mendukung kehidupan kita, membantu kita untuk survive, membantu kita untuk mencerna dengan baik, membantu kita mengatasi penyakit dalam tubuh, membantu kita mengatasi parasit dalam tubuh. Makanya di situ ada temuireng kunyit hitam itu arahnya ke anti parasit. Masuk untuk jerawat, aku juga untuk jerawat. Iya, nanti kita oleh sini jerawat itu hitam. Masker. Ya untuk masker, ya kayak gitu kan. Tinggal nanti dikasih bengkuang. Jadi dingin kan, atau timun untuk facial itu bahasanya kalau ibu-ibu itu ya. Facial. Ya, facial. Nah, kalau buah-buahan itu fungsinya. Nah, gimana Pak? Buah-buahan kan ada vitamin. Ya, vitamin mineral, makanya kulitnya sebagian kita kita ikutkan ya. Tapi kan tetap bersih. Vitamin mineralnya dari kulit, Pak. Saya nggak kulitnya dibuang. Kulit. Ya, itu sebagian dari fungsi probiotik ya, antara fungsi-fungsi yang lainnya. Karena ini nanti arahnya kita untuk kesehatan, mengatasi pandemi, ya maka bahan-bahannya seperti yang saya ceritakan tadi, kita bikinnya bersih. Berikutnya, kalau ini sudah jadi nanti masuk ke sini, ya, fermentasi antara 7 hari yang bagus ya. Kalau 3 hari sebenarnya sudah jadi, tapi kurang tua. Kalau sekitar 7 hari nanti sangat tua. Maka ini kita ambil jadikan biar. Jadi ini mau 1 liter, mau 1 gelas terserah. Ini nanti bisa di tune up untuk kegiatan kesehatan yang lebih spesifik.
Misalnya yang lebih spesifik, bapak ingin tetap sehat gitu, yang mau ditambahkan pasak bumi, apa gitu ya, ya kayak gitu gitulah. Itu untuk strong. Kalau ibu-ibu misalnya nanti ditambah bahan-bahan yang sepet-sepet itu, katanya untuk kunci perut. ya kayak gitu, ya ibu-ibu memang. Atau sekarang untuk diet, biasanya diet pakai apa, lah kayak itu ditambahkan. Jadi nanti fungsi probiotik ini akan lebih menjurus. Kalau ditambahkan itu nanti misalkan sesama kunci putih yang lain terus kok saya dan lain-lain itu minumnya itu sebelum atau setelah makan. Saran saya minum selalu sebelum makan, Pak. Jadi pada saat perut kosong sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Kalau proteinnya kalau kita nggak tahan bisa enak. Kalau ditambahkan dengan semacam obat-obat kimia berarti Saran saya obat kimia jangan digabung, Pak. digabung ya. Karena nanti malah dinetralkan oleh mikroba yang aktif. Ya, dinetralkan sayang nanti. Jadi apa itu harus ada jangka. Ya, sebaiknya ada jangka. Jadi kita minum obat kimia pagi hari, malam harinya, sorenya baru kita minum probiotik. Atau besoknya kayak gitu. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ini untuk starter probiotiknya bisa untuk buat biaya yogurt gitu ya Pak ya? Bisa. Jadi ini nanti kalau sudah jadi, ya kita ambil sedikit aja. Katakanlah seperempat gelas, kita kasih yogurt, kita tambahkan tepung gula, tepung susu, fermentasi. Nanti 3 hari dia rasanya kayak yogurt. Tambahkan susu segar, utamanya susu segar ya kalau mau bikin yogurt. Tapi susunya sebaiknya kan dipasteurisasi dulu kan. Ya. Nah setelah dingin baru kasih starternya ini. Kita bisa membahas yogurt dengan versi. Tinggal nambahkan aja. Tambahkan aja. Setelah dipasteurisasi dingin baru ditambahkan. Iya. Masih hangat atau dingin waktu nanti? Saran saya dingin, Pak. Sedikit hangat oke ya. Itu untuk bikin yogurt. Bikin yang lain lagi bisa, Pak. Jadi susu yang masih segar dipasteurisasi terus ditambahkan ini ya. Berarti langsung beberapa hari bisa jadi yogurt atau Yakult gitu ya. Pokoknya di atas 3 hari, Pak, biasanya. Nanti akan menggumpal gitu kan. Nanti tinggal diambil yang gumpalannya itu, yang cairannya nanti dipisahkan. Disedot itu pakai selang, Pak. Ini tinggal yang gumpalan aja. Yogurt yang kental gitu, Pak. Ya. Nah, itu fungsinya macam-macam, Pak. Hanya bedanya yogurt yang kita kembangkan nanti memiliki kandungan jenis mikroba yang jauh lebih lengkap daripada sebelumnya. Kandungan mikrobanya. Iya, kandungan molnya itu lebih banyak lagi. Yang kental diambil terus yang cair. Yang cair untuk minuman, Pak. Nanti tinggal tambahkan madu. Berarti Kayak jadi probiotik cair. Sama dengan Yakult terus ada yogurt atau Kayak gitu, Pak. Kalau rasa terserah kita ya. Mau dikasih rasa buah-buahan, mau dikasih rasa herbal, terserah kita. Mau dikasih rasa manis hanya dengan madu aja boleh. Atau tambahkan gula boleh. Ini gulanya belum ada, ini tadi kayaknya ketinggalan gula yang gula kan ya? Udah dikasih hitam. hebatnya starter itu ya. Nah itu bawa itu. Menyesuaikan bahan dasarnya. Ya. Jadi starter itu dengan bahan dasarnya setelah dikasihkan terjadi fermentasi. Kalau bahan dasarnya susu bisa jadi yogurt maupun Yakult. Ya. Kalau itu misalkan minuman-minuman segar gitu ya. Ya, misalnya kita beli beras kencur ya. Iya, beras kencur. Tinggal kasih ini sedikit, Pak. Maka beras kencur itu nanti akan menjadi khasiat probiotik beraroma beras kencur. Kayak gitu, Pak. Berarti aroma itu tergantung bahan yang dia. Bahan yang digunakan. Nah, probiotik ini akan menjadi memperkaya jenis mikrobanya. Oh, saya suka kunir asem kayaknya. Ya beli aja kunir asem, kasih ini sedikit. Biarkan terfermentasi 2-3 hari nanti dia jadi probiotik. Kalau bermacam-macam bahan herbal ini ada efek sampingnya enggak? Misalkan karena takarannya, kita takaran enggak ada. Biasanya kan hanya berapa gram. Nah, kalau takaran melebihi itu herbal ada efek sampingnya enggak? Efek sampingnya tidak ada, Pak. Kalau perutnya bermasalah akan diare. Berarti membuang apa yang kotor-kotor dalam tubuh, Toksin. efek detox ya, efek detox. Atau kalau kita punya alergi, maka ini seperti bidurin, Pak, seperti keluar gatal. Itu nanti tinggal dioleskan aja. Jadi dari dalam sudah ada proses detox, dari luar penyembuhannya, Pak. Nanti dia tidak akan alergi lagi. Alerginya bisa sembuh. Lulur dong. Mandi sauna kan lulur. Jadi kita mesti pembicaranya probiotik untuk kesehatan. Nanti fungsi lainnya itu banyak. Bisa menjurus ke ini, macam-macam. Sekaligus nanti probiotik ini karena kita sebagai penyuluh atau sebagai petani
ini digunakan juga untuk proses budidaya, mau peternak sapi, peternak ikan, kambing, apapun ya, sampai ikan, sampai burung, mau burung hias, ocean, apapun nanti hasilnya bagus Pak. Dicampur minuman atau makanannya? Dua-duanya Pak, ada yang dicampur ke minuman dalam konsentrasi rendah, ada yang dibibis ke pakan. Dibibis itu pakannya dibasahi dulu. Mau pakan berupa biji-bijian, berupa rumput, dibasahi dikit Pak. Atau berupa konsentrat atau pelet. Itu ada yang dibibis atau difermentasi, terserah pilihannya Pak. Nah, rata-rata kalau untuk makanan difermentasi ya. Fermentasi itu lebih baik Pak. Kalau Kalau dibibis itu belajar. seperti tanaman durian, ya. Durian ini katanya rada gering-gering, mau seger kabeh. Itu dikasih probiotik ini. Dikasih probiotik ini bagus, teman kelasnya sayang Pak kalau pakai probiotik yang untuk tanaman. Kita nanti pakai yang POC, nanti praktek pembaharan POC. Itu disemprot atau disiramkan? Kocor dan semprot jauh lebih baik. Termasuk pupuk yang digunakan digabung antara pupuk kimia dan pupuk organik, dikasih POC. Pakai ini terlalu bagus. Mana banyak nggak bagus, terlalu bagus. Mana duluan, pupuk kimianya atau POC-nya? Pupuk kimianya digabung sama organik Pak, yang padat. Digabung aja, maksimal pupuk kimianya hanya 20%, itu maksimal. Yang 80% adalah organik. Jadi kayak bikin kompos. Kayak ya, kayak jadi makanannya organiknya ya. Ya betul, seperti itu. Jadi seperti urea, misalkan itu 20%-nya dicampur dengan kompos, berarti ini kayak ngasih makan gitu ya. Ya, tapi sebenarnya pupuk organik urea tidak 20% Pak. Karena anorganik yang 20%. Anorganik bisa BSP, bisa urea, bisa ZA, bisa mutiara, bisa jarang hilang, bisa KCL. Ya terserah. Yang ini semuanya disebut anorganik. Bisa saja kita tidak pakai urea karena perpandangan kita mau ukur organik tidak pakai urin. Cuma urin masih butuh proses untuk membongkarnya. Dan kalau urea adalah kita bongkar sedikit dari nitrit jadi nitrat sudah selesai. Dan kita menimbulkan residu, saya garansi tidak menimbulkan residu. Karena fungsi probiotik atau probiotik salah satunya adalah mengurai racun. Nah, racun pada urea kan cuma diurai. Itu pun hanya 1% Pak. Bagi bakteri itu kayak makan kacang aja, gampang sekali diurai. Ya, gitu ya. Itu manfaat probiotik. Ada pertanyaan Bu? Itu Bu apa? Proses minimal ya, Ya. Fermentasi ini kan nanti dia ini minimal berapa hari? Saran saya yang bagus 7 hari Pak. Berikutnya disimpan lama tidak ada masalah, asal tidak kontaminasi, kondisi tertutup. Jangan tertutup rapat, nanti meletus. Iya, meletus. Ya meletus. Kalau Dikasih selang boleh atau tutup, tapi dikendori. Ditutup tapi dikendori. supaya nggak Ya, jadi gasnya masih keluar sedikit. Dan tutup harus selalu kering. Jadi kalau basah langsung dilap, supaya menghindari lalat. Lalat akan bertelur di tempat basah Pak. Nanti 1-2 hari menetas, dia merambat masuk Pak, karena masih kecil bisa merambat. Jika dalamnya nanti ada belatung. Tapi kalau dia selalu kering, dia aman Pak. Kuncinya cuma itu, tutupnya harus selalu kering. Ya, kayak gitu. Itu indikasi sudah kontaminasi. Nah nanti probiotik ini terbukti selalu bagus dari aroma. Aromanya kan selalu wangi, kayak tape atau kayak cuka itu. Cuma biasanya lebih cenderung ke arah tape. Kalau nanti pakai selang ya supaya tutupnya rapat, pakai selang tapi dilubangi. Dilubangi boleh Pak. Tapi anunya nggak sampai masuk. Ya paham Pak. Nah, terus anunya keluarnya Keluarnya kalau botol yang kasih air itu mencegah kontaminasi. Tapi kalau teman-teman mau praktis, kadang kasih pelembungan balon itu aja cukup. Oh ya, berarti 2 galon bisa ya? Kasih pelembungan itu Pak, balon. Dimasukkan ini, kita tutup. Oh, langsung mekar-mekar. Mekar, kalau kebesaran ya dilepas lagi, itu tutup lagi. Kan? Buka. Ya, maksudnya lebih sederhana aja. Lembungan. Ya, Kalau kita udah bahasa Indonesia Pak. Di orang-orang dia ngerti. kalau itu lembungan. Jadi bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jadi ada starter, ini tadi ya, ada starter. Terus ada air gun, air kelapa muda, ya untuk cairannya, untuk media cair, air mineral. Terus ada jus, ini jus herbal atau jus empon-empon. Ada jus buah. Yang kurang itu jus sayuran. Kita tadi belum tidak belanja di sana. Artinya boleh tambahkan sayuran yang dari akar,
kayak bibit ya. Terus apa yang putih itu kayak wortel, Lobak. lobak ya kayak gitu. Terus yang dari batang itu apa yang kayak sulur itu apa itu biasanya? Apa itu asparagus. Asparagus itu yang berupa batang ya kan. Terus ada lagi berupa daun selada air. Selada air itu sangat bagus. Terus kayak ya pokoknya dari daun yang diusahakan ditanam tanpa perlakuan kimia itu jauh lebih baik. Itu Kalau semisal selada air kan nggak ada yang mau nyemprot, nggak ada yang pupuk selada air. Selada air, kampung air itu kan aman itu. semisal ya kita sulit cari air kelapa atau cari sulit gula, itu salah satu enggak pakai gula, pakai air kelapa saja, enggak usah pakai gula atau kebalikannya boleh enggak? Boleh Pak, Boleh. boleh. Kayaknya lebih lama proses matangnya. Nggak pakai gula, pakai madu Pak. Cuma jadinya mahal. Iya, contohnya. Ya, Wow. tapi untuk kesehatan nggak ada yang mahal ya. Iya. Oke. Jadi bisa dipahami ya teman-teman bahwa probiotik itu akhirnya jadi multifungsi untuk kesehatan kita sendiri, sebagai petugas, sebagai petani, sebagai apapun kita layak sehat. Mau kita kaya miskin, yang penting sehat dulu. Sehat dulu. Sehat dulu. Baru sisanya nanti dikasihkan ke ternak, dikasihkan ke ikan. Nah, kayak gitu Pak. Atau ke tanaman itu berikutnya itu sisanya ya. Misalnya itu ada sampingnya. Betul betul. Kita sehat, tanaman yang kita usahakan budidaya kita juga ikut sehat nanti. Maksudnya di situ sisanya atau hasil sampingnya itu dari ini bekas-bekasnya blenderan, bekasnya Itu nanti kan ini bersih semua Pak, semuanya masuk ke sini. Oh, maksudnya. Kalau kulit-kulitnya itu nanti jadikan PUC aja. Oh, jadi. Ya, PUC itu kelasnya lebih rendah, makanya untuk tanaman apapun boleh. Nanti kita ada pembicaraan sendiri khusus untuk bidik PUC. Oke, kalau ini bisa dipahami, ya. Ada pertanyaan lain? Sudah. Oke ya. Nanti kita putus, kita lanjutkan dengan praktek, ya. Prakteknya sampai ini selesai. Oke. Betul nggak? Ya terusan cepat nyambung terus. Ya.